adik-adik, pada video ini kakak akan menjelaskan materi tentang pernapasan pada manusia. Nah, pada materi ini untuk kelas 5 SD dengan tujuan agar adik-adik dapat mengetahui tentang sistem pernapasan manusia yang baik dan benar. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita memerlukan oksigen. Untuk hidup, waktu bernafas kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita berada. Artinya, kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan. Hal ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernapasan manusia. Adik-adik tahu tidak kalau alat pernapasan kita terdiri atas pangkal tenggorokan atau disebut laring, batang tenggorok atau trakeas, dan paru-paru yang mendapatkan jalan keluar dan masuknya ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut. Yang pertama, hidung. Namun jika kita bernafas menggunakan hidung akan lebih baik karena terdapat lendir dan rambu-rambu halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman. Penyakit lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh kita. Kedua, pada tenggorok terdapat laring dan pangkal tenggorok. Dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat yang disebut dengan lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar dan berfungsi menghalangi benda-benda asing yang masuk ke paru-paru. Pernahkah adik-adik tersedak? Kita pernah dan pernah banget untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Adik-adik tahu gerak refleks? Nah, gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ. Dan kemudian disebut juga laring, menghubungkan hidung dengan batang tenggorok. Atau yang biasa disebut yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi yang melalui? Bronkus. Nah, akan melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronchiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Yang terdapat pembuluh darah, di mana sistem pernapasan dada yang umum yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Kalau sistem pernapasan kita terdiri dari dua, yaitu sistem pernapasan dada yang kita lakukan dan juga sistem pernapasan perut. Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Begitu berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berrelaksasi atau mengendur. Saat itu tulang rusuk turun ke posisi semula menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Bagaimana dengan pernapasan perut? Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sakat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara ini terjadi saat otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar
Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi dan posisinya diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil.